wal yamin ibadatun minal ibadat. Sementara sumpah ini dia termasuk bahagian dari ibadah. Allati la yajuzu sarfuha li ghairillah, yang tidak boleh memalingkannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwasanya ibadah itu hanya diperuntukkan untuk siapa? Untuk Allah. Nah, sekiranya ibadah diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ini syirik. Dan salah satu dari ibadah yang ada adalah sumpah. Fayuhramu al-halfu bi ghairillahi ta'ala, maka haram hukumnya bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ala innallaha yanhakum an tahlifu bi abaikum. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kalian bersumpah atas nama bapak-bapak kalian. Man kana halifan falyahlif billah wa illa falyasmut. Barang siapa hendak bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah atas nama Allah atau diam. Ya, wa illa falyasmut. Atau kalau dia tidak ingin bersumpah, hendaknya dia diam. Ya, hendaknya dia diam. Dalam suatu perkara, seorang muslim misalnya dituntut untuk menguatkan ucapannya, untuk menguatkan perbuatannya, maka dia bersumpah. Dan dalam sumpahnya itu dia tidak boleh menyebut nama-nama bapaknya, nama orang tuanya, demi bapakku, demi kemuliaannya, demi nenek moyangku dan selanjutnya. Nah, sekiranya dia hendak bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia tidak ingin bersumpah, maka hendaknya dia diam. Ya, hendaknya dia diam. Ikhwani fiddin, hadani Allahu wa iyyakum jami'an. Faman halafa bi ghairillahi, barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu seorang nabi, demi Nabi Muhammad, demi Rasulullah, atau seorang wali, seorang ulama, wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala, atau bersumpah demi Ka'bah, maka sungguh dia telah melakukan dosa dari dosa-dosa besar dan dia telah jatuh dalam perbuatan syirik. Ikhwani fiddin, hadani Allah wa iyyakum jami'an. Kenapa hadis ini atau larangan ini dilarang oleh Nabi SAW? Pasti setiap apa yang dilarang oleh Nabi SAW ada yang melaksanakannya, ada yang mengerjakannya, sehingga timbullah larangan ini. Kalau tidak ada orang yang melaksanakannya, kalau tidak ada seorang muslim yang melakukannya, niscaya tidak akan sampai pelarangan itu dari Nabi SAW. Ini bukti menunjukkan bahwasanya apa yang dikatakan oleh Nabi SAW itu bukan bukan bentuk hawa nafsunya, bukan bersumber dari hawa nafsunya, akan tetapi ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mengingat sumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala menyebabkan orang yang bersumpah itu jatuh di atas kesyirikan, yaitu syirik kecil di dalam ucapan. Naam, ikhwani fiddin, hadani Allahu wa iyyakum jami'an. Nabi SAW mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka sungguh dia telah jatuh pada kekafiran atau dia telah berbuat syirik. Kufrun duna kufrin, kekufuran yang tidak mengeluarkan dia dari wilayah Islam, syirik yang tidak menggugurkan seluruh amalannya. Jadi kufurnya kufur kecil dan syiriknya juga syirik kecil. Ikhwani fiddin, hadani Allahu wa iyyakum jami'an.